Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Bu Puji dalam perkuliahan Discrete Mathematics 1. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi minggu ke-7, yaitu terkait sequence, summations, and matrix. Nah, saya akan mengawali dulu dengan materi sequence and summations. Oke, saya yakin semuanya sudah pernah mendengar tentang istilah sequence, ya. Jika lupa, mungkin bisa saya ingatkan dalam bahasa Indonesia. Sequence itu adalah barisan. Ya, biasanya temannya barisan itu adalah deret. Barisan itu yang tanda penghubungnya adalah koma, dan deret itu adalah yang tanda penghubungnya adalah plus gitu ya, atau jumlahan. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa barisan dan deret itu ada yang berbentuk barisan aritmatika atau deret aritmatika, dan ada juga ya barisan geometri, ya, yang menghubungnya dengan R gitu ya, atau yang perkalian. Kalau aritmatika itu yang penjumlahan, yang penghubungnya adalah B, beda gitu ya. Kalau geometrik adalah R, rasio. Nah, sebuah barisan itu definisinya adalah sebuah struktur diskrit yang digunakan untuk merepresentasikan unordered list. Unordered di sini maksudnya adalah sebuah angka yang berhingga gitu ya. Jadi dia akan didata dan berurutan. Nah, misalkan di sini ada contohnya. Kita lihat di sini ada barisan angka, ada 5 angka. Ada 1, 2, 3, 5, 8. Nah, angka 5 angka berikut itu merupakan sebuah barisan dengan 5 bentuk gitu ya, atau 5 urutan. Sedangkan jika bentuknya seperti ini, ada misalkan 1, 3, 9, 2, 7, kita bisa lihat polanya ya. Ini kayaknya 1 bisa 3 pangkat 0 gitu ya, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, karena di sini saya cantumkan titik-titik ya, titik-titik itu adalah menggambarkan bahwa ada beberapa angka tersimpan di dalam titik tersebut sampai posisi 3N. Sedangkan nilai N ini ketika dia tidak ditentukan atau N-nya adalah tak hingga, maka panjang barisan tersebut juga merupakan tak hingga, sejumlah tak hingga. Sehingga bentuk seperti itu dikatakan sebagai barisan tak berhingga. Nah, sebuah barisan itu juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari sebuah subset himpunan bilangan bulat atau sets of integer. Nah, biasanya kita bisa menuliskan begini atau begini, gitu ya. Jadi kita bisa memulai N itu dari 0, bisa juga kita memulai N itu dari 1. Ya, dan seterusnya, hingga seterusnya. Jadi ketika kita menggunakan N tersebut. Oke, dan himpunan keseluruhan yang misalkan kita gunakan untuk menunjukkan bentuk dari barisan tersebut, biasanya dinyatakan dalam S gitu ya, atau semesta gitu ya misalnya. Oke, nah ini seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi kita akan berfokus pada dua macam progresi gitu ya, progresi aritmetik dan progresi geometri. Nah, ketika kita bicara tentang deret, maka deret aritmetik. Ketika kita bicara tentang barisan, maka barisan aritmetik. Nah, saya yakin semuanya mungkin sudah pernah belajar ya, saat di SMP mungkin atau SMA gitu ya. Nah, ketika kita belajar di SMP atau SMA, penghubung dari sebuah deret itu adalah beda. Nah, beda itu bahasa Inggrisnya kan difference ya. Jadi di sini saya tuliskan sebagai difference atau D. Nah, ini untuk apa gitu ya? Ini untuk menyampaikan bahwa barisan pertama gitu ya. Barisan pertama dari sebuah barisan XXX gitu misalkan. Itu adalah A. Barisan kedua itu adalah A ditambah difference.
Barisan ketiga, A ditambah 2 kali difference, dan seterusnya. A ditambah 3 kali difference. A ditambah 4 kali difference, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan nilai dari difference itu? Bagi yang masih ingat gitu ya, mendapatkan nilai difference atau beda itu adalah U kedua dikurangkan dengan U pertama. Jadi biasanya kan kita sebuah barisan kan ditunjukkan dengan deret angkanya atau barisan angkanya. Maka barisan yang posisinya di tempat kedua itu dikurangkan dengan barisan yang posisinya di tempat pertama. Maka dia perlu maka diketemukanlah bedanya atau difference-nya. Itu tadi. Ini ya, di mana initial term and the common difference G are real numbers, dan dia harus sebuah bilangan real, tidak boleh bilangan tidak real atau bilangan kompleks seperti itu. Nah, yang kedua adalah geometrik progresi ya, atau progresi geometrik. Jadi ketika kita bicara barisan, maka dia barisan geometrik. Nah, sebuah geometric progression itu misalkan jika tadi adalah dihubungkan dengan beda atau difference, maka untuk bentuk geometrik dia dihubungkan dengan R atau rasio. Ya, jadi untuk barisan pertama adalah A, barisan kedua adalah A kali R. Barisan ketiga adalah A kali R kuadrat. Barisan keempat A kali R pangkat 3. Dan seterusnya. Di mana R-nya itu harus real number juga. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan R-nya? Jika tadi adalah dikurang ya, jika sekarang adalah U2 dikurang dibagi dengan U1. Jadi untuk mendapatkan nilai R, barisan di posisi yang kedua dibagi dengan barisan di posisi yang pertama. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu jenis barisan yang sangat familiar untuk mahasiswa informatika, tadi komputer, dan seterusnya ya. Ini adalah Fibonacci sequence atau barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu secara matematik digambarkan dalam bentuk seperti ini. Saya sampaikan dulu definisinya. Sebuah Fibonacci sequence atau barisan Fibonacci, kita akan memulai dengan angka 0 gitu ya. Berarti F0, F1, F2, dan seterusnya. Nah, barisan Fibonacci ini bisa didefinisikan dengan nilai awal itu selalu 0. Jadi barisan Fibonacci itu ibaratnya dia yang sudah punya identitas. Barisan yang ya, isinya itu ya angka itu, pasti gitu ya. Makanya dia disebut dia memiliki nama karena dia sudah memiliki anggota yang pasti. Seperti itu. F0-nya itu adalah 0 dan F1-nya itu adalah 1. Dan bentuk barisan selanjutnya itu berbentuk recurrence relation ya, atau relasi recurrence. Jadi dia yang saling melibatkan gitu ya. Jadi kayak saling keturunannya gitu ya. Intinya gini, misalkan kita kan sudah nemu F0 dan F1. Nah, sekarang kita akan mencari F2. Kalau kita akan mencari F2, kita pasti akan menggunakan F1 dan F0. Jadi saling berkaitan. Kalau kita mau cari F3 berarti pakai F2 dan F1. Kalau kita cari F4 berarti pakai F3 dan F2 dan seterusnya. Jadi bentuk yang berkaitan tersebut disebut bentuk relasi recurrence. Ya, sehingga nanti nilainya akan pasti. Misalkan F0, 0, F1, 1, F2 adalah 1 gitu ya. Hafal Bu, ya tinggal aja langsung ditambahkan ya. 0 tambah 1. 1. Terus F3, 1 tambah 1 gitu ya. 2, dan seterusnya. Jadi silakan saudara hafalkan bentuk seperti ini. Ya, biasanya saya akan meminta di ujian gitu. Tuliskan bentuk barisan Fibonacci dengan N sekian. Seperti itu. Ya, saya rasa tidak susah. Mudah sekali. Tinggal dijumlahkan dengan barisan di awalnya. Nah, bentuk lain dari sebuah barisan gitu. Misalkan ada barisan N kuadrat. Saya rasa tidak mudah ya, barisan N kuadrat. Bentuk 10 pertama itu adalah ada 1, 2 kuadrat, 9 itu adalah 3 kuadrat, 14, 16 itu adalah 4 kuadrat, dan seterusnya. Atau bentuk N pangkat 3. Oh iya, 1 pangkat 3 itu adalah 1, 2 pangkat 3 adalah
8, 3 pangkat 3 adalah 27, dan seterusnya. Ya, atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, di sini saya tampilkan juga bentuk garis Fibonacci yang dilambangkan dengan Fn gitu ya, Fibonacci ke N. Ini barisannya jika dimulai dengan semuanya dimulai dengan 1 ya. 1, 1, 2, jadi saling menjumlahkan. Tadi kan 0 di depannya ya, 0 tambah 1 ditulis di sini. 1 tambah 1 ditulis di sini. 1 tambah 2 ditulis di sini, dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari Fibonacci dengan N-nya adalah maksimal 10 di sini. Nah, kemudian untuk definisi summations ya, summation itu ketika SMA mungkin kalian sudah belajar dengan istilah sum gitu ya. Sum gitu ya, sum atau penjumlahan. Jadi summation ini adalah atau summation ini adalah jumlahan yang berbentuk barisan gitu ya. Jumlahan yang berbentuk barisan. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Contoh. Ya. Nah, bentuk yang ini ya, yang paling gampang deh. Sum gitu ya. K, sum dari K ini adalah fungsinya. Mintanya diurutkan dari berapa? Oh, kita mulai dari 1 dan kita akhiri dengan N. Berarti K ini adalah bentuknya gimana? 1 ditambah 2, karena kita bicara bilangan real ya. Ditambah 3 dan seterusnya sampai ke N. Nah, di sini diberikan bocoran gitu ya. Bentuk terakhir atau pola yang dibentuk untuk model seperti ini. Model summation K di mana K dari 1 sampai 3 itu adalah bentuknya seperti ini. Dan seterusnya. Untuk K kuadrat diperoleh bentuk akhir seperti ini. Untuk K pangkat 3 bentuk ini seperti ini. Dan seterusnya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan pada materi matrix ya. Seharusnya nanti detail pembelajaran tentang matriks atau materi tentang matriks akan kita pelajari pada perkuliahan aljabar linier. Ya, matriks di sini yang saya bahas adalah matriks yang berkaitan dengan matematika diskrit atau lebih tepat ke bilangan real. Jadi operasi bilangan real dan matriks-matriks yang sekiranya digunakan dalam kebutuhan pemrograman. Nah, secara definitif gitu ya, kita bisa menyampaikan bahwa matriks itu adalah bentuk array yang bentuknya adalah persegi gitu ya, yang isinya itu adalah angka. Nah, misalkan kita bicara matriks dengan jumlah baris M dan jumlah kolom itu adalah M, maka dia disebut matriks M kali N. Gitu ya. Misalkan kita melihat di sini ya, ini barisnya adalah 3, baris itu yang gini ya. Ada 3 baris, kolom itu yang tegak ya, ada 2 kolom. Kita sebut matriks ini sebagai matriks 3 kali 2. Jangan sampai terbalik. Yang disebutkan adalah barisnya dulu, baru kolom. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar definisi dari matriks, maka kita akan belajar juga tentang aritmatika dari matriks. Saya akan awali dalam bentuk sum atau jumlahan, gitu ya. Misalkan kita dapat menuliskan A, ya biasanya matriks itu digambarkan atau dituliskan dalam huruf kapital gitu ya. A, di mana matriks A itu elemennya adalah A kecil IJ. Biasanya elemen itu dilambangkan dengan huruf kecil. Definisi IJ di sini adalah elemen matriks yang berada pada baris I dan pada kolom C gitu ya. Jadi misalkan kita menuliskan A12, dia adalah elemen matriks A di mana dia berada pada baris pertama dan kolom kedua. Dan kita juga mendefinisikan sebuah matriks B, di mana elemennya adalah BJ gitu ya. Sama halnya dengan bentuk yang A, merupakan matriks M kali N. Gitu ya. Jadi barisnya sejumlah M, kolomnya sejumlah N. Nah, the sum of A and B, gitu ya, jumlahan dari matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dalam bentuk A plus B seperti ini. Nah, sehingga matriks M kali N tadi, dia akan
bagaimana solusinya? Akan menjumlahkan setiap elemen dengan alamat yang sama. Jadi AIJ nanti akan dijumlahkan dengan BIJ. Misalkan A12, dia akan dijumlahkan dengan B12. A23, dia akan dijumlahkan dengan B23. Dan seterusnya. Dengan kata lain, ketika kita tuliskan jumlahan matriks A ditambah B, maka solusinya adalah AIJ ditambah BIJ. Dalam bentuk matriks. Nah, selanjutnya, saya berikan contohnya. Misalkan kita memiliki matriks A yang seperti ini, gitu ya, matriks B yang seperti ini. Untuk mendapatkan matriks A plus B, gitu ya, matriks A plus B, maka kita jumlahkan elemen-elemennya. Elemen dengan alamat yang sama, baris pertama, kolom pertama. Ini, di sini, elemen yang sama, baris pertama, kolom pertama. Ini, 1 ditambah 3, 4. 0, posisinya sama, 0 tambah 2, dan seterusnya. Mudah, saya rasa. Ya. Nah, untuk bentuk aritmatika matriks yang kedua adalah produk atau perkalian. Ya. Bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau perkalian ini kita tidak bisa mengalikan setiap elemennya. Saya yakin dulu pernah belajar ya. Kita langsung aja ya ke contoh. Nah, pertama, syarat kedua matriks itu bisa dikalikan ketika untuk perkalian yang pertama, jadi gini ya, A dikali B itu kolom matriks yang A itu harus sama jumlahnya dengan baris matriks yang B. Jadi misalkan M gitu ya, kali 2 untuk yang A, ordonya M kali 2. Yang B adalah 2 kali N gitu ya, 2 kali N. Oke, jadi dua matriks itu bisa dikalikan jika gini, untuk matriks pertama yang dikalikan, itu kolomnya harus sama dengan baris dari matriks yang dikalikan. Gitu ya, matriks yang kedua yang dikalikan. Contoh. Ya. Ini ukurannya adalah 4 kali 3. Ya. Barisnya ada 4, kolomnya adalah 3. Sedangkan matriks yang kedua, baris ukurannya berapa? 3 kali 2. Ukuran itu artinya ordo tadi ya. Matriks tersebut memiliki baris berapa dan kolom berapa. Nah, sehingga kita lihat apakah kolom dari matriks pertama itu sejumlah dengan baris dari matriks kedua. Oh, ternyata sama. Sehingga kedua matriks tersebut bisa dikalikan. Dan hasilnya nanti akan ini berukuran 4 kali 2 sisanya ya. 4 kali 2. Nah, bagaimana kita mengalikannya gitu ya. Cara kita mengalikannya adalah baris dikalikan kolom gitu ya. Jadi misalkan ini baris 1 dikalikan kolom ke-1, masing-masing elemen dikalikan lalu dijumlahkan, dia akan menghasilkan matriks perkalian A, B, 11 gitu ya. Misalkan saya tulis hasil perkaliannya adalah AB11. AB11 itu diperoleh dari perkalian A1, B1. Jadi baris ke-1 dengan kolom ke-1. Gimana caranya? Ya, karena tadi saya menyampaikan jumlahan dari perkalian masing-masing elemen berarti nanti gini. 1 dikalikan 2 ditambah. 1 kalikan 2 kan 2 ditambah 0 dikalikan 1 0 gitu ya, ditambah 4 dikalikan 3 12. Sehingga jumlahnya berapa? 2 ditambah 0 tambah 12 hasilnya adalah 14. Dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mendapatkan angka 4, ini kembali lagi. Berarti baris pertama yang matriks A, dia dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Berarti 1 dikalikan 4. 4 ditambah 0 dikalikan 1, 0. 4 dikalikan 0, 0. Berarti 4 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya adalah 4. Itu ya. Yang kedua,
Untuk mendapatkan baris kedua, ya sudah berarti kita perlu mengalihkan baris kedua dengan kolom 1 dan kolom 2. Oke, yang belum paham nanti boleh ditanyakan pada sesi tanya jawab. Nah, yang selanjutnya adalah identitas matriks. Ya, harusnya nanti di aljabar linear kita juga belajar tentang identitas matriks. Identitas matriks itu biasanya lambangnya adalah I gitu ya. Ukurannya selalu N kali N. N kali N itu adalah nanti pasti matriks persegi. Nah, seperti apa bentuknya identitas matriks itu sudah sebuah ketentuan gitu ya. Misalkan kita bicara matriks 2 kali 2, berarti identitas matriksnya adalah 1, 1, 0, 0. Jadi identitas matriks itu atau matriks identitas itu adalah sebuah matriks yang dimana kolom diagonalnya gitu ya. Diagonal matriksnya dia bernilai 1 dan sisanya dia bernilai 0. Nah, semakin banyak orde dari matriks, misalkan I4, I5, dan seterusnya, maka mereka akan memiliki banyak angka 0 di sekitarnya. Karena yang satu hanya yang diagonal aja, yang miring aja. Seperti itu. Nah, biasanya matriks identitas ini diselesaikan untuk mencari inverse matrix. Dan beberapa hal yang berkaitan untuk penyelesaian matriks. Nah, ada lagi transpose matrix. Ini gampang banget ya. Transpose gitu ya. Bentuk logonya adalah T, lambangnya adalah T. Bisa T kecil, bisa T besar gitu ya. Misalkan ini adalah matriks A. Kalau matriks A transpose itu seperti apa? Gampang banget. Jadi yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Ini kan baris nih. Di matriks A, di matriks transpose adalah, sorry ini harusnya T besar ya. Di matriks transpose dia akan menjadi kolom. Gitu ya. Di sini adalah baris, di sini adalah kolom. Mudah sekali. Nah, lalu selanjutnya, nah, definisi dari matriks yang simetri. Seperti apa definisi dari matriks simetri? Nah, seperti ini kita bisa melihat ya. Matriks simetri itu yang kiri dan kanannya sama gitu ya. Jadi kita tidak peduli dengan misalkan diagonalnya, kita lihat elemen dari matriks yang sisi yang ini sama dengan elemen dari sisi yang ini. Seperti itu. Jadi ini dikatakan dengan matriks yang simetri. Nah, lalu kemudian zero one matrix gitu ya. Zero one matrix itu adalah sebuah matriks yang isinya 1 dan 0. Jadi ini berkaitan dengan logika gitu ya biasanya. Kalau nilai 1 itu menyatakan tentang kebenaran, dan 0 itu menyatakan tentang salah gitu ya, salah dan benar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, zero matrix ini adalah matriks yang isinya, zero one matrix isinya 0 dan 1 atau 0, 1. Nah, nanti zero one matrix ini akan bisa diselesaikan dengan menggunakan dan juga atau. Jika kita bicara dan, berarti dia dikalikan. Jika kita bicara atau, dia dijumlahkan. Contoh. Nah, salah satu operasi pada zero matrix itu adalah join and meet, gitu ya. Find the join and meet of the zero matrix. Matrix A adalah seperti ini bentuknya, matrix B adalah seperti ini bentuknya. Nah, the join atau tadi dalam bentuk atau gitu ya, join atau dalam bentuk atau bisa digambarkan dalam sebuah penjumlahan gitu ya, kayak penjumlahan solusinya. Kalau meet itu adalah dilambangkan dengan dan gitu ya, dan ini adalah perkalian. Jadi kalau misalnya kita tuliskan join dari A dan B, berarti masing-masing elemen ini dijumlahkan. 1 atau 0, 1, 0 atau 1, 1. Ini kayak definisi logika kan saya rasa nggak susah ya. 1 atau 0, 1, dan seterusnya. Nah, kalau meet itu dikalikan. Ini bukan berarti matriksnya dikalikan ya. Bukan matriksnya dikalikan, tapi masing-masing elemen itu dioperasikan dengan dan. Berarti kayak ini, kayak nilai kebenaran dari dan gitu ya. Dan itu nilai kebenarannya kapan? Kalau misalkan
pernyataan ke-1 itu benar, pernyataan kedua salah, kalau dan kan berarti salah. Jadi seperti itu. 0 sama 1, 0, 1 dengan 0, 1, 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 1, 1, dan seterusnya. Jadi definisi dari join and meet itu adalah pada setiap elemen, interaksi pada setiap elemennya. Nah, dan ini juga yang sangat familiar pada masalah informatika gitu ya, itu adalah produk boolean atau perkalian boolean atau boolean produk seperti itu. Seperti apakah boolean produk? Jadi kita memisalkan matriks A tadi ya, kontennya adalah elemen AIJ, di mana dia berukuran misalkan M kali K01 matrix dan B itu adalah sebuah matriks dengan elemen B dan dia berukuran K kali N01 matrix ya. Dia belakangnya sama-sama K supaya bisa dikalikan. Nah, boolean produk dari A dan B itu dinyatakan dalam seperti ini logonya. Ya, A seperti bulatan ada titiknya. Nah, dia merupakan perkalian dari matriks A dan matriks B. Jadi bentuknya itu seolah-olah kayak perkalian matriks. Tapi penggabungannya dia dengan join dan meet. Jadi untuk memperoleh suatu hasil boolean produk, kita perlu menjoinkan dan memeetkan gitu ya. Digabungkan atau dipertemukan. Seperti itu. Tapi cara perhitungannya adalah sama persis seperti perkalian matriks biasa. Bukan yang zero one. Ya, perkalian matriks biasa, cuman kalau yang dikalikan berarti diganti dengan dan, yang dijumlahkan diganti dengan atau. Seperti itu. Ini contohnya ya. Hitunglah boolean produk dari matriks A dan B, di mana A-nya adalah bentuknya seperti ini, B-nya adalah bentuknya seperti ini. Keduanya adalah sebuah matriks zero one atau matriks yang berisi 0 dan 1. Nah, seperti halnya seperti perkalian gitu ya, berarti kita akan memulai di sini yang akan dioperasikan dengan ini. 1 dan 1 gitu ya, misalnya 1 kali 1 atau 0 dan 0. 1 dikalikan 1 itu adalah 1 ya. 1 dan 1 benar dan benar adalah benar. 0 dan 0 adalah 0. Dan dia digabungkan dengan atau. Sehingga 1 atau 0 itu adalah angka kebenarannya adalah 1. Dan seterusnya. Jadi masing-masing sisi akan dihitung. 1 dan 0 dengan 1 dan 1 menjadi perhitungan di yang kedua. 1 dan 1 atau 0 dan 1. Dan yang ketiga, 1 dan 0, 0 dan 1. 1 dan 0 atau 0 dan 1. Ketika semua sudah berjajar rapi seperti ini, kita hitung satu-satu. 1 dan 1 itu 1. 0 dan 1 itu 0. 1 atau 0 itu adalah 1. Ya. Kemudian 1 dan 0, 0. 0 dan 1, 0. 0 atau 0, 0. Dan seterusnya. Oke, kita akan menyelesaikan dengan cara seperti itu keseluruhan. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini kita akhiri sampai boolean produk. Jadi nanti untuk UTS-nya kita akan memulai dengan logik di awal sampai materi hari ini. Ya, sequence, summations, and matrix. Berakhir pada boolean product untuk zero one matrix. Saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Kata semangat dari saya hari ini adalah akar semangat, wujudkan mimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.